Oke, halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, di video kali ini gue nggak mau ngebahas tentang project renovasi atau project yang lagi berjalan yang gue kerjain sekarang, karena semua project yang lagi gue jalanin ini lagi masih berbentuk perencanaan dan masih perancangan. Jadi masih agak lama untuk gue bisa share di channel gue ini. Oke, nah gue mau nge-share sekarang berbagai pengalaman gue itu untuk kenapa sih orang-orang tuh butuh renovasi, dan kenapa topik pembahasan gue kali ini jangan tergiur dengan KPR dengan harga rumah yang murah. Nah, pembahasannya seperti itu karena otomatis beberapa proyek yang gue jalanin saat ini kan renovasi. Jadi kalau misalnya gue bilang renovasi berarti rumah tersebut harus ada yang di-upgrade. Nah, berarti sebelumnya spesifikasinya masih agak kurang gitu, atau agak kurang layak bisa jadi. Nah, ini gue mau nge-share dari beberapa pengalaman gue dan juga klien-klien yang gue hadapin, dan gue ngelihat sendiri berbagai macam rumah dengan macam-macam spesifikasi, dari yang paling jelek, yang paling standar, dan yang paling bagus itu gue udah pernah alamin semua. Nah, jadi gue di sini mau nge-share jangan pernah tergiur dengan KPR yang rumah-rumah KPR yang murah. Nah, karena kenapa? Oke, nah sebagai contoh aja, gua selalu ngambil brosur ini. Nah, jadi pertama kali kalau misalnya kalian mau beli rumah, jangan tergiur dengan harga rumahnya yang murah dulu. Kalian lihat dulu spesifikasinya. Nah, kalian lihat spesifikasinya, pertama kan kalian pasti ngecek brosur ini sebelum nanti kalian datang ke perumahannya dan kalian survei secara langsung. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Kalau misalnya nanti di rumah gue juga gue ada brosur kayak gini, ini kurang lebih aja karena gue emang sering ngeliat beberapa perumahan zaman sekarang makin kesini spesifikasinya emang kalau gue lihat rata-rata menurunkan untuk spesifikasi. Ya wajar karena ada yang namanya pemborong, dan developer kan pasti mempunyai budget untuk membangun sebuah rumah seperti itu. Nah, ini buat contoh aja. Jadi kalau misalnya kalian mau beli rumah, kalian harus lihat dulu fasilitasnya, terus habis itu aksesnya, terus habis itu keunggulan dari rumah tersebut itu apa aja. Nah, setelah dari fasilitasnya itu udah udah kalian rasa cukup, baru kalian nanti lihat spesifikasi rumahnya. Yang paling terpenting sih sebenarnya dari fasilitas, habis itu spesifikasi. Nah, contoh fasilitasnya ada apa aja, kayak misalnya pos satpam, terus habis itu one gate system, ada CCTV-nya atau enggak, ada taman hijaunya apa enggak, taman bermain, musola, underground atletis, terus habis itu ada kids pool. Nah, ini mungkin range-nya yang udah harga tinggi. Nah, di perumahan gue mungkin ini semua ada kecuali kolam renang dan untuk CCTV juga itu mungkin bisa di-upgrade nanti ketika kita udah tinggal di sini semua. Nah, oke, nah jadi kalau misalnya kita fasilitasnya udah lengkap semua, aksesnya kita udah tahu, keunggulannya itu apa semua, kita lanjut ke spesifikasi. Nah, ini yang paling penting. Kenapa gue bilang paling penting? Karena yang udah yang gue dapetin klien-klien gue itu emang sekarang itu model atau desain perumahannya itu makin modern dan makin bagus. Gua akuin emang desainnya sekarang lebih banyak improve, nggak lebih kayak standar rumah yang zaman dulu, cuman sekarang banyak kayak lebih ke Scandinavian, terus habis itu minimalis desain, terus banyak banget lah sekarang tema-temanya, sampai se-industrial juga ada gitu kan konsep-konsepnya. Nah, cuman kalian jangan tergiur dari visualnya aja, cuman kalian harus lihat spesifikasinya. Contoh yang paling penting adalah pertama pondasi utamanya. Pondasi utamanya sudah ada cakar ayamnya belum? Mungkin kalau misalnya rumah nggak lantai 2 aman lah, nggak usah cakar ayam juga, it's okay kayak gitu. Terus ada pasangan batu kali nggak untuk di pondasinya? Karena ada beberapa rumah yang cuman adanya ya udah pondasinya pondasi biasa aja, bahkan pondasinya ada yang pakai kayak cuman balokan atau seluf gantung doang seperti itu. Mungkin detail pondasinya nggak sebegitu kokoh kayak misalnya pasangan batu kali. Itu contoh yang pertama. Terus kedua, beton bertulang. Nah, beton bertulang ini juga mempengaruhi untuk pondasi ya. Jadi ini semakin kuat lagi gitu. Jadi kalian sebelum melihat semua full spesifikasinya, lihat dulu dasar rumahnya itu. Karena kenapa?
kalau kita ngebahas tentang pondasi, nantinya itu mempengaruhi dari rumah tersebut. Misalnya misalnya ada dindingan retak udah lebih dari sehelai rambut, sampai misalnya retaknya itu cukup besar, itu yang mempengaruhi utama itu dari pondasi. Jadi kan kita harus menghindari itu. Oke, lanjut lagi kalian lihat lagi spesifikasinya itu sudah pasti rata-rata sekarang rangka atapnya itu udah pakai baja ringan, udah jarang banget yang udah pakai kayu kalau sekarang. Terus atap genteng. Nah, atap gentengnya itu kebetulan rumah yang kayak gue sekarang tempatin dan gue lihat di spesifikasi ini juga udah sama, ada genteng beton flat. Nah, tapi ada beberapa klien gue itu rumahnya desainnya udah bagus tapi gentengnya masih spandek pasir yang berbentuk genteng plat. Nah, dari sisi visual nggak bakal kelihatan. Kalau misalnya kalian kalau kalian cuma lihatnya visual tapi nggak lihat spesifikasi detail dan jangka panjangnya, itu berbahaya banget. Kenapa? Kalau dibilang berbahaya sih nggak, cuman satu, efeknya kan lebih panas, terus udah gitu dia nggak long lasting kayak gitu. Nggak long lasting dalam arti karena gue udah share juga beberapa di tempat situ 2-3 tahun bahkan udah ada yang jebol untuk atapnya karena dia memakai spandek yang lama-kelamaan pasirnya itu habis itu bisa menyebabkan bolong seperti itu. Nah, makanya di sini kalau misalnya kita lihat atapnya udah genteng beton flat. Nah, ini jadi poin tambahan kayak gitu. Jadi ingat ya, jangan lihat dari visualnya aja. Oke, next. Terus dari dinding. Nah, di sini harga perumahannya ini agak lumayan mahal yang gue lihat sekarang. Cuman untuk di rumah gue yang KPR yang gue tempatin di sini itu kenapa gue rada-rada ngeliat spesifikasi sampai detail, karena ini perumahan yang udah kelas hampir 1 M aja di sini masih menggunakan bata ringan. Ya kan? Bata ringan finishing plaster aci plus cat. Sama rumah gue di sini nggak pakai bata ringan, tapi rumah gue di sini pakainya bata merah. Ya kalau misalnya kalian tahu lah, bata merah pasti lebih kuat dibandingkan hebel atau bata ringan gitu ya. Jadi bata merah itu udah jadi poin plus gue pas kenapa gue ngambil rumah di sini. Terus abis itu kalau misalnya kalian ngelihat juga fasadnya gimana, kira-kira fasadnya worth it apa enggak. Rata-rata sekarang fasad rumah sekarang kan lebih ke modern, jadi jarang banget beberapa rumah itu yang gunain batu alam, tapi tetap ada kalau misalnya emang yang benar-benar mau rumahnya itu kelihatannya lebih culture atau enggak lebih klasik kayak gitu-gitu, itu tetap juga ada. Cuman sekarang udah banyaknya lebih ke arah minimalis karena harga batu alam sendiri pun itu agak lebih mahal. Jadi ya kalau misalnya kalian ada seleranya yang begitu ya oke aja, jadi ada nilai plus juga ya untuk fasadnya terutama. Nah, terus habis itu lantai. Nah, untuk lantai sendiri rata-rata kalau misalnya rumah KPR itu kan masih keramik. Nah, kenapa gua dari awal langsung upgrade keramiknya? Karena menurut gua bawaan standarnya kurang seleranya dari gua pribadi. Jadi makanya gua langsung upgrade. Nah, tapi kalau misalnya di sini spesifikasinya udah granit ya udah lumayan oke, bahkan oke banget kalau di granit. Oke, nah terus abis itu plafonnya kalian lihat, terus jendelanya kalau misalnya sekarang udah banyak ya rata-rata aluminium, terus abis itu pintu kamar juga aluminium rata-rata, terus abis itu, nah ini cat dinding. Cat dinding itu kalian harus paham juga nih, karena ada beberapa klien saya rumahnya udah konsepnya udah bagus banget, desainnya udah bagus, ternyata dinding luarnya itu nggak pakai window sill, ternyata dinding luarnya itu dipakein cat interior. Jadi lama-kelamaan makin lama melotok dan kita harus spend lagi untuk biaya ngecat lagi dan lain-lain. Nah, makanya kenapa jangan tergiur dari harga yang murah. Semua spesifikasi harus kalian lihat gitu ya. Nah, terus habis itu sanitasinya bawaan dari developernya, misalnya kayak untuk toilet itu swastafel itu udah dapat semua apa belum. Nah, kebetulan walaupun spek rumah gue itu misalnya udah atapnya beton, batanya merah, terus habis itu udah kokoh, cuman untuk untuk sanitasinya sampai kayak kloset, terus habis itu wastafel gue upgrade sendiri karena nggak ada tadinya toilet duduk dan nggak ada wastafel, gue beliin sendiri dan minta dipasangin, langsung di upgrade kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang minor yang menurut kalian bisa jadi opsi kalian. Oh ya udah,
itu kita bisa ganti dan harganya murah. Nah, tapi paling terpenting adalah spesifikasi utamanya dulu dari bangunan awalnya dulu. Kalau misalnya kayak aksesoris kalian bisa tinggal tambahin lah gitu. Jadi yang efek jangka panjangnya dulu yang kalian harus perhatiin. Nah, terus abis itu air bersihnya seperti apa? Rata-rata rumah KPR itu air bersihnya kan masih rata-rata masih pendek. It's okay lah, cuman kalian harus lihat kalau misalnya emang kurang bersih dan kurang bagus ya otomatis harus didalemin lagi. Itu rata-rata sih untuk kayak misalnya air sampai speed tank itu biasanya emang rata-rata standarnya itu kecil-kecil sampai kedalaman kayak speed tank itu besarnya cuma kayak 80 kali 80, ada yang 80 kali 120. Terus udah gitu untuk airnya juga paling cuma kayak 3 meter, otomatis kita harus dalemin lagi. Ada juga sih kalau kebetulan yang hoki areanya airnya bagus dengan kedalaman segitu ya nggak masalah, nggak usah didalemin juga. Cuman yang udah sih rata-rata didalemin lagi untuk bisa dapat air yang lebih bagus lagi. Nah, beberapa perumahan juga nawarin biasanya sudah menyediakan jet pumpnya atau enggak mesin pompanya sebagai, karena di suatu perumahan itu untuk KPR terutama air itu adalah faktor utama sampai mengalir di rumah itu tanggung jawabnya dari developer. Jadi itu poinnya ya, jadi itu harus kalian pegang. Terus abis itu ada apa lagi, instalasi listriknya gimana, berapa wattnya itu juga harus jadi pertimbangan kalian gitu. Kalau misalnya kayak saya di sini 1300 menurut saya kurang karena kebutuhan di sini banyak gitu ya. Jadi saya di sini makainya upgrade sampai 3.500 walaupun kemarin ada promo dari PLN jadi cuma 275.000 aja kemarin tuh dapatnya untuk 3.500 yang naikin wattnya. Nah, oke, jadi menurut saya dengan spesifikasi rumah, jadi kalian harus detail banget ngeliatinnya. Nah, ada poin paling pentingnya di sini, ini ngebahas tentang disclaimer-nya ya. Jadi disclaimer-nya itu dia menyatakan bahwa gini, semua data yang tercantum dalam brosur ini berdasarkan situasi pada masa persiapan. Nah, developer dapat mengadakan perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, berarti kan spesifikasi di sini akan bisa berubah. Nah, kenapa saya bilang kalian habis baca ini terus harus survei? Kenapa saya bilang harus survei? Karena nantinya aktual yang ada di brosur ini ya, plan yang ada di brosur ini dan aktualnya nanti bisa berubah gitu. Nah, berubahnya kenapa ya? Tadi itu di note di bawahnya aja kita udah bisa baca. Makanya kenapa kita harus pentingin survei. Nah, pilih rumah jangan cuma murahnya doang, tapi usahakan rumah itu yang sudah terbangun beberapa banyak unit. Kenapa? Kita bisa banyak tanya-tanya, misalnya kayak kualitas airnya, terus abis itu kualitas bangunannya gimana, ada komplainan apa. Biasanya kalau perumahan yang udah banyak, kalian bisa tanya, dan biasanya masalahnya itu satu bisa semuanya sama. Contoh, rembes dari talang air, beton, itu pasti semua bakal ngalamin hal yang sama, dan itu minor dan itu gampang dibenerinnya. Nah, cuman kalau semisalnya contoh di beberapa klien saya ada yang dindingnya finishingnya dicat, cuman aciannya itu benar-benar nggak ditekan, benar-benar yang cuman plester aci, sehingga pas lagi dicat itu semua geradakan, kelihatan dari foto itu bagus aja, padahal bawaan dari developer atau bawaan dari pemborongnya itu berantakan banget, aciannya sama sekali nggak halus, jadi pas lagi dicat berantakan semua kayak gitu. Bahkan ada yang acian dan plesterannya pun nggak nempel gitu. Nah, itu kan bener-bener suatu menurut saya itu sih fatal gitu kalau misalnya walaupun ngejar budget atau costnya yang murah ya, tapi nggak sebegitunya gitu. Nah, kalian harus perhatiin itu sampai sedetailnya seperti itu, oke? Nah, setelah kalian yang tadi saya bilang ya, saya lebih referensiin kalian yang ke rumah yang udah jadi, bukan ke perumahan yang baru cuman ada sampelnya doang atau enggak rumah contoh. Oke lah kalau developernya sudah terpercaya dan sudah developer besar gitu. Nah, saya juga pernah ngalamin punya developer kecil sampai saya cuman ngelihat bagus banget gitu kan ruangan contohnya gitu dan lain-lain. Nah, ternyata pas udah berjalan, wah itu bener-bener kayak berbeda banget sama rumah yang sudah dilihat hasil contohnya. Dan kita mau kayak gimana, proses KPR pun
ini kita udah berlaku jangka panjang dan kita nggak bisa tiba-tiba kan yaudah kita nggak jadi ambil, kan sayang dan rugi gitu. Makanya kita harus teliti dulu di awal kayak gitu, lihat spesifikasi, banyakin riset gitu kan. Jangan kalau misalnya, ya saya nggak menyarankan ya misalnya untuk rumah yang baru cuman ada satu, baru ada cuman rumah contoh aja, ya bukan berarti itu nggak kita pilih. Tapi kalau saya sih lebih prefer kenapa yang udah banyak rumahnya, karena kita bisa ngelihat kawasan di situ itu jalannya sudah terbentuk, itu pasti. Akses masuk ke dalam dari luar sampai ke dalam perumahan itu udah terbentuk apa belum. Terus abis itu jalur gotnya itu sudah benar apa belum, drainase di perumahan itu udah benar apa belum. Karena dulu pas saya ambil itu saya masih belum ada banyak rumah di situ yang ngambil, jadi itu drainasenya belum ada ketika hujan banjir di dalam komplek ini, di dalam perumahan saya itu. Terus abis itu jalannya pun masih banyak yang belum diaspal. Jadi kalau hujan mobil saya itu atau kendaraan saya bermotor saya itu rata-rata bisa bener-bener kayak ngelewatin tanah aja gitu mau ke rumah gitu. Dan ya seperti itu gitu. Dan yang parahnya lagi, untuk pembatas lahan perumahan kita itu dinding pembatas antara perumahan kita dan perumahan orang itu belum ada bariernya atau pembatasnya gitu. Nah, jadi kan benar-benar kalian kalau misalnya perumahannya udah agak lumayan banyak kan udah kebentuk semuanya, prasarananya udah ada semua. Jadi kalian udah benar-benar punya bayangan gitu. Jangan nanti kalian termakan lagi untuk masalah sama marketing. Contohnya, iya nanti mau dibuatin ini, nanti iya nanti akan dibuatin, cuman kan kita akan tepatinnya itu sesegera mungkin kayak gitu ya. Jadi gitu aja sih sebenarnya, banyak banget poin yang mau gue bahas karena gue di sini banyak beberapa klien dan dapat proyek renovasi itu berdasarkan hasilnya itu tidak sesuai dari spesifikasi yang diberikan kayak gitu. Jadi ingat, jangan jangan tergiur dengan rumah yang murah. Dan kalau misalnya ada yang rumah yang murah pun kalian riset dulu dan kalian cek dulu apanya, misalnya kayak surat-suratnya itu nanti pembahasannya di pokok lainnya mungkin saya bisa jelasin lagi. Nah cuman dari perumahannya tersebut spesifikasinya aja dulu gitu, biar meminimalisir biaya renov yang nantinya yang tak terduga lagi gitu. Tadinya kalian udah niatnya udah beli ya tinggal langsung pakai, ternyata harus renov lagi dan biayanya nggak murah kayak gitu. Biasanya renov kenapa biayanya agak lebih tinggi ya karena banyak pembetulan atau banyak perbaikan. Nah kenapa sih di project saya ini saya banyak banget ngehadapin beberapa klien itu yang rata-rata rumahnya itu mau direnovasi atau diperbaiki, dan saya memberikan harga yang benar-benar sesuai budget dari mereka. Nah karena saya merasakan sendiri, karena saya kayak pengen ngasih bantuan dan saya kayak pengen ngasih, sebenarnya renov itu nggak mahal loh, cuman persiapannya itu yang harus kita lakukan gitu. Dan sampai gimana mau budgetnya, sampai target, sampai konsep apa yang mau dicapai, yaitu bergantung dari budget. Oke, so gitu aja video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian juga ngalamin hal yang sama, kalau misalnya kalian juga punya cerita atau enggak kalian punya keluh kesah atau kalian mau curhat tentang udah terlanjur beli ternyata spesifikasinya nggak sesuai, coba dong tolong boleh di-share di komen. Barangkali teman-teman yang ngelihat di video ini dan ngelihat kolom komentar kalian dengan masukan-masukan dari kalian atau enggak isi curhatan kalian atau enggak komplain-komplain kalian atas rumah yang udah kalian beli. Jadi untuk teman-teman di luar sana nantinya bisa ngeliat video ini dan bisa baca kolom komentar kalian di bawah ini, bisa kebantu. Jadi mari kita bantu semua untuk bisa lebih aware lagi untuk memilih rumah KPR yang sudah sesuai dari impian yang kalian inginkan, seperti itu ya. Jadi jangan lupa di komen kalau misalnya kalian juga punya cerita atau pengalaman yang bisa kalian share di kolom komentar. Nanti saya juga akan buka diskusi juga di kolom komentar untuk ngebantu teman-teman juga nih di luar sana, seperti itu. Jadi gitu aja videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, komen, dan jangan lupa di subscribe untuk nantinya kita bahas lagi banyak-banyak beberapa proyek-proyek ke depannya. Dan
terus membangun channel ini akan supaya lebih besar lagi seperti itu. Ya, gitu aja videonya. Bye bye.